Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naraswari Sintamurtiningrum dengan NIM 2110201124. Di sini saya akan mempresentasikan materi dengan tema sikap Muslim terhadap orang murtad. Yang pertama, menurut pandangan Islam, dalam Islam soal murtad itu bukan perkara sederhana. Ayat yang membicarakan soal murtad terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 217. Menurut Ilmu Jalil Al-Tabari, ayat ini hendak menegaskan bahwa seseorang yang murtad lalu meninggal dunia tanpa sempat bertobat, maka seluruh amal ibadah yang pernah dilakukannya tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Ayat lain yang membicarakan soal murtad adalah Quran Surat Muhammad ayat 25. Menurut Al-Tabari, orang yang murtad tidak hanya diperuntukkan bagi orang yang memproklamirkan diri telah keluar dari Islam, tetapi juga para ahli kitab yang mengingkari kerisalahan Nabi Muhammad SAW. Sebagian musafir juga mengartikan murtad dalam ayat itu bagi orang-orang yang munafik yang tidak bersungguh-sungguh dalam berislam atau mengaku Islam tapi hatinya kafir. Ayat lain yang juga menjelaskan adalah Quran Surat An-Nisa ayat 137. Dalam ayat itu dijelaskan bahwa orang-orang yang beriman lalu kafir, kemudian beriman lagi, kemudian kafir lagi, lalu bertambah kekafirannya selamanya hingga meninggal dalam kekafiran, maka Allah tidak akan mengampuni mereka setelah mereka mati dan tidak pula menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus, yaitu jalan menuju surga. Berdasarkan 3 ayat tadi, tidak terdapat sanksi yang tegas bagi orang murtad, sebagaimana dalam kasus pencurian, menuduh orang berzina, dan membunuh. Dapat dikatakan bahwa di dalam Al-Quran, perbuatan murtad seperti halnya meninggalkan sholat, meminum khamr, membuka aurat, dan lain-lainnya yang tidak ada sanksi hukum duniawinya. Hadis yang sering dirujuk untuk hukuman orang yang murtad adalah man badala dinahu fatkutuluh. Sesiapa saja yang pindah agama, maka bunuhlah. Sebagian ulama menganggap hadis ini mengisi kekosongan hukum yang tidak terdapat di dalam Al-Quran. Kata murtad berasal dari kata raddo yang memiliki arti mengembalikan, memalingkan, menutup, menolak, bantahan, dan mencegah. Kata ini juga berasal dari kata irtad yang berarti kembali, mundur, dan membalik. Istilah murtad berasal dari gabungan kata irtada'an dinihi yang berarti menolak atau mengembalikan dari agamanya. Menurut Jonathan Brown, pada masa Nabi Muhammad dan komunitas muslim awal, kata ridho beserta turunannya dipahami bukan sebagai pilihan pribadi untuk berpindah agama, tetapi sebagai tindakan publik pemisahan politik dari komunitas Islam. Dengan kata lain, hukuman mati bagi orang yang murtad terjadi karena mereka melakukan pengkhianatan terhadap komunitas muslim seperti bergabung dengan barisan musuh Islam. Kemurtadan itu dipahami sebagai ancaman terhadap tatanan politik yang menyeluruh, bukan sebagai kejahatan dalam dirinya sendiri. Hal ini dijelaskan dari bagaimana para ahli fikih klasik menggambarkannya. Dalam tata hukum Indonesia, persoalan pindah agama tidak dipandang sebagai perbuatan kriminal yang harus diperkarakan di meja pengadilan. Dalam fatwa tarjih, bergaul atau berhubungan baik dengan non-muslim, dalam ruang lingkup kemasyarakatan boleh dilakukan. Fatwa tarjih menegaskan bahwa menerima tamu atau bertamu ke rumah non-muslim harus bersikap baik dan dengan penuh penghormatan. Fatwa tarjih juga membatasi pergaulan dengan non-muslim. Boleh menerima sesuatu dari non-muslim jika diberikan secara murni dan tidak mengikat barang yang diberikan. Umat muslim diperbolehkan menerima sesuatu, misalnya karpet atau sajadah untuk keperluan sholat dari pemeluk agama lain. Tetapi fatwa tarjih juga menegaskan bahwa umat Islam tidak dibenarkan untuk menyumbang sesuatu yang digunakan untuk sembahyang agama orang lain, karena hal tersebut merupakan perbuatan menolong kepada kejelekan dan dosa. Fatwa tarjih juga menyatakan bahwa mengikuti prosesi ibadah non-muslim hukumnya haram, termasuk tidak dianjurkan mengucapkan selamat untuk hari-hari besar peribadatan non-muslim seperti Natal.
Seorang muslim tidak diperbolehkan mengikuti prosesi Natal, namun bila dalam rangka membantu persiapan perayaan Natal seperti penyiapan tempat, tenaga, dan keamanan diperbolehkan. Dengan melihat sekilas kesimpulan fatwa tadi di atas, Muhammadiyah telah memposisikan diri sebagai gerakan moderat. Dengan kata lain, ketika Muhammadiyah dalam masalah akidah dan ibadah lebih merujuk kepada paham Salafi yang sangat puritan. Tetapi pada saat yang sama, Muhammadiyah senantiasa berusaha melibatkan kemampuan rasional intelektual untuk mengaji masalah-masalah istihadiyah dan yang terus berkembang. Kemudian, sekian resensi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.